Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep, dan di video ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya memberikan sedikit tips lah ya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari namanya hoax. Buat yang belum tahu, teman-teman di sini yang belum tahu apa itu hoax. Jadi hoax itu adalah suatu informasi yang kita dapatkan, yang mana sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang bukan sebenarnya, alias bohong gitu. Jadi di zaman ini, di zaman dimana informasi gampang untuk didapatkan, ini tuh banyak banget berita-berita atau misalnya dalam bentuk gambar atau teks atau video dengan mungkin berbagai motif atau tujuan tertentu ya, seperti misalnya untuk kepentingan suatu politik tertentu atau untuk kepentingan ya kita nggak tahu gitu ya apa motif dari si orang pembuat hoax. Bisa aja orang tersebut yang menyebarkan berita hoax itu atau membuat bahkan ya, bisa aja itu punya semacam kelainan, dia sangat menyukai dengan hal tersebut sehingga itu bisa memuaskan hati mereka gitu. Ya itu kalau kita sebut dengan psikopat, termasuk kategori psikopat nggak ya. Dan di sini saya mau ngasih tips kepada teman-teman semuanya bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya informasi hoax ini gitu ya. Yang pertama, kita tuh jangan mudah percaya, oke? Jangan mudah percaya terhadap berita yang tersebar di internet atau misalnya di sosial media dalam bentuk Instagram misalnya atau dalam bentuk WhatsApp. Jadi karena berita-berita tersebut itu tuh belum tentu 100% beritanya adalah benar gitu ya. Beritanya adalah fakta. Apalagi ketika kita sudah melewati ya yang namanya pemilihan presiden, di mana sangat gencar-gencarnya yang namanya hoax ya, dari dua belah pihak tentunya, yang namanya hoax untuk menjatuhkan sang lawan gitu ya. Dibuatlah berita-berita yang provokatif atau juga berita-berita semacam black campaign gitu ya. Jadi ya berita untuk menjatuhkan lawannya seperti apa. Ya intinya untuk menjelek-jelekan lawannya gitu. Dibuatlah berita semacam berita bohong dan disebarkan secara influence kepada teman-teman melalui WhatsApp atau misalnya Twitter, Instagram, yang kayak gitulah. Jadi sosmed itu tuh bener-bener influence-nya tuh gede banget gitu ya. Pengaruhnya tuh impact dari si sosial media itu, berita yang disebar melalui sosial media itu jauh lebih efektif gitu ya, untuk dapat lebih menyebar secara cepat gitu. Nah kemudian tips yang kedua adalah kita tuh setiap baca berita itu harus menyadari bahwa berita itu ternyata ada maksud tertentu, misalnya seperti itu. Ya maksudnya kalau kita cerdas ya kan, kalau kita cerdas kita tuh bisa membedakan nih mana berita yang ternyata ini tuh adalah punya maksud tertentu untuk membaguskan suatu instansi atau membaguskan suatu tokoh gitu ya. Dan di satu sisi dia bahkan menjelek-jelekan tokoh yang lain. Kita sebetulnya kalau kita paham ya, kita tuh harusnya bisa membedakan sih mana berita untuk yang bersifat netral, mana berita yang bersifat membanggakan atau menjelekan suatu instansi atau tokoh tertentu. Terus selanjutnya kita tuh jangan ikut menyebarkan. Jadi ketika kita tahu bahwa itu berita hoax, kita jangan ikut menyebarkan gitu. Nah, terus gimana kalau kita misalnya belum tahu itu berita hoax? Nah, kita harus cari tahu dengan cara apa? Tabayun. Nanti saya akan bahas lagi mengenai tabayun ini ya. Tapi intinya gini, ketika ada berita sampai ke kita jangan buru-buru untuk menyebarkan berita itu karena itu belum tentu benar. Walaupun mungkin itu berita benar gitu ya, tapi jangan terburu-buru lah untuk menyebarkan berita tersebut. Jadi lebih baik gimana tuh kalau ada misalnya berita yang bersifat provokatif atau misalnya yang bersifat ya ada maksud kepentingan tertentu. Ya paling jelas lah berita politik lah gitu. Itu biasanya ada maksud tertentu gitu. Dan saya juga nggak bakal menyebutkan berita mana sih biasanya yang membela suatu tokoh atau instansi apapun itu ya. Ya saya bisa bilang sih sebetulnya hampir semua media yang di Indonesia tuh udah ada unsur politiknya gitu. Tapi ya kita sebagai orang cerdas harus bisa membedakan lah
Ya kita sudah bisa mengira-ngira lah mana berita yang itu punya maksud tertentu dalam suatu kepentingan tertentu, atau itu berita benar-benar 100% netral. Dan ingatlah ya, kalau misalnya kita menyebarkan hoax, itu tuh kita harus ingat bahwa kita bakal dapat yang namanya menyalahi undang-undang ITE gitu. Yang mana kalau kita melanggar undang-undang ITE ini, nanti ancamannya serius. Kita bisa masuk penjara, coy. Terus juga ya ini, kita tuh harus bisa selalu tabayun gitu ya. Tabayun itu maksudnya adalah kita tuh harus, ketika dapat suatu berita, kita harus cari sumber berita yang benarnya, sumber berita yang misalnya kita dapat berita nih dari WA, dari WhatsApp ya kan. Nah ketika kita ada berita tersebut, syukur-syukur kalau ada linknya gitu ya. Kalau nggak ada linknya, kita carilah, ya cari di internet. Karena sesulit-sulitnya kita nyari berita di internet itu pasti kita dapat lah berita yang validnya itu kayak gimana. Jadi ya kita cari di internet beritanya kayak gimana. Berita yang berhubungan dengan berita yang kita dapat dari WhatsApp itu atau misalnya dari media manapun gitu. Nah kita cari tuh, komparasikan dengan berita-berita yang lain dengan judul yang sama. Misalnya gini, misalnya ada judul virus corona sudah menyebar di Bandung misalnya. Nah, carilah semua yang berhubungan dengan corona Bandung gitu. Cari aja keyword corona Bandung, apakah ada misalnya seperti itu. Nah kemudian gimana kalau bentuknya gambar gitu. Nah sebenarnya gambar ini gampang juga ya. Jadi saya juga dulu sering dapat hoax yang mana kayak misalnya ada sebuah bioskop runtuh katanya gitu ya, sebuah gedung bioskop runtuh karena bla 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 gitu. Nah terus ada gambarnya di situ tuh, ada gambarnya. Terus udah gitu saya coba carilah gambar itu di Google, dan ternyata alhasil apa, itu adalah gambar dari negara lain yang mana kasusnya pun beda gitu. Itu bukan bioskop, apalah saya lupa ya kan, apalah saya lupa gitu. Jadi intinya itu bukan bioskop, dan itu gedung roboh karena gempa kalau nggak salah. Itu jadi kita tuh harus tabayun, karena kalau kita tabayun kita nanti bakal dapat perlahan-lahan, kita bakal dapat berita yang sebenarnya kayak gimana. Atau misalnya ternyata beritanya nggak ada, ya gimana ya, kita harus tahu juga sih sumber beritanya tuh valid apa enggak gitu. Kalau sumber beritanya dari website news abal-abal, ya kita jangan percaya. Atau misalnya dari website personal punya orang yang nggak jelas, ya kita jangan percaya. Jadi kita harus tahu juga sumber mana yang bisa dipercaya gitu. Nah ngomong-ngomong mengenai pencarian gambar, gimana sih cara cari gambar di Google gitu ya. Nah sebetulnya Google itu ada yang namanya Google Image kan. Ya teman-teman tahu lah, kalau misalnya teman-teman cari gambar di Google itu, maka teman-teman bakal dapat yang namanya search by image. Nah di situ teman-teman bisa upload si gambarnya. Kemudian setelah di-upload, nanti Google bakal menampilkan gambar-gambar yang similar atau yang sama gitu dengan gambar yang kita upload itu. Nah kalau kita misalnya dapat gambar-gambar dengan gambar yang sama dengan yang kita upload, maka kita akan dapat berita-berita yang lain yang berhubungan dengan gambar tersebut. Dan ternyata kamu bisa melihat ternyata berita yang sebenarnya itu apa. Kayak misalnya ya itu yang dulu saya pernah cari, itu nggak kali pertama atau kali kedua ya. Bahkan saya juga pernah punya cerita juga nih mengenai teman saya, ada yang dia ketipu ya kan. Ketipu dapat kenalan cewek online ya kan. Nah udah gitu ya kita tahu lah kalau cewek online itu kadang kita kan kalau nggak pintar ya, kalau nggak cerdas, kita tuh ternyata selama ini ketipu. Misalnya kita chattingan, kemudian kita WhatsApp misalnya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu tuh belum ada WhatsApp ya. Waktu zaman BBM gitu, ada teman saya, dia kenalan sama cewek ya kan. Itu fotonya cantik banget, dan si cewek itu mengaku bahwa dia adalah seorang model ya kan, karena emang cantik gitu, model. Dan setelah lama chattingan sekitar 2 minggu, ternyata dia memperlihatkan pada saya, ini loh cewek loh. Waduh mantep gitu. Apa saya cari, sorry nih, bentar gua cari dulu nih, bener cewek beneran apa enggak nih. Ya akhirnya
Saya lihat nih, nah si ceweknya tuh, oh oke, gambarnya dikirim ke saya. Saya cari di Google Image itu, dan apa yang saya dapetin? Ternyata itu cewek orang India, coy. Itu orang India, gila kan? Sampai bisa. Jadi maksudnya gini, itu hode. Maksudnya hode itu adalah akun, sebenarnya dia tuh cowok gitu, tapi dia nyamar jadi cewek melalui sosmed dan semacam punya penyakit jiwa gitu ya. Dia menyamar menjadi cewek dan chattingan dengan cowok gitu. Ya tapi entah sih apakah dia cewek apa cowok gitu ya gendernya, tapi yang pasti dia bukan orang yang ada di foto itu. Dan ternyata saya dapat, oh itu tuh ternyata model terkenal yang mana dia tinggal di India gitu. Dan dia ngaku-ngaku dari ITB lah segala macam. Oke, itu kasus yang lain ya. Tapi intinya gini, ketika kita misalnya dapat berita atau informasi apapun itu yang ternyata kita rasa itu nggak mungkin gitu ya. Karena ya saya juga merasa teman saya itu kayaknya nggak mungkin gitu, cewek secantik itu bisa chatting dengan orang yang asing yang baru kenal gitu. Ya kayak gitulah, kita harus pikirkan mengenai itu. Jadi kalau kita dapat WA itu, dapat informasi via sosial media, Instagram atau WhatsApp atau Facebook ya kan, kita harus melihat sumber beritanya ya gitu ya. Kita harus melihat sumber beritanya. Syukur-syukur itu kalau ada sumbernya, kalau nggak ada pun kita harus tetap cari. Itu yang namanya tabayun. Nah terus kalau misalnya ada gambar-gambar orang kecelakaan segala macam atau penipuan di ATM segala macam, itu juga kita harus tabayun juga tuh, karena banyak juga itu kejadian di mana gitu kan, tapi dicantumin sumber beritanya misalnya dari Depok atau dari Bandung atau dari Bogor gitu. Jadi itu semuanya padahal palsu gitu, kita ketipu dengan berita-berita tersebut. Kita harus cari lah. Nah kalau untuk mencari video, saya agak kesulitan sih gimana caranya. Cuma ya kalau kita cari tersebut, atau gini, ketika misalnya ada hoax ya kan mengenai ada video tersebar segala macam, kita cari. Biasanya suka ada tuh orang bikin artikel di internet dan artikel itu udah mulai masuk ke indeks Google, sehingga ketika kita cari misalnya kayak gini, hoax WhatsApp ATM kayak gitu. Nah itu tuh kita bisa dapat tuh jawabannya. Nah jangan lupa nih, kita kan tadi harus diem ya kan. Kita kan tadi harus ya jangan gampang menyebarkan hoax gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita udah dapat jawabannya bahwa itu adalah hoax gitu, kita udah dapat berita yang benarnya, jangan lupa sebarin. Jangan lupa sebarin. Masa kita udah dapat informasi yang benar, udah gitu kita tetap akan membuat mereka tersesat gitu? Enggak kan? Kita harus sebarin. Ini loh berita benarnya kayak gitu. Ini loh berita benarnya. Walaupun misalnya teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita mungkin ya yang menyebarkan berita yang nggak valid itu, kita harus tetap kasih mereka kebenaran. Dan yang terakhir, tips yang keberapa ya? Ya intinya gini. Ketika ada informasi itu, baca secara menyeluruh, oke? Jadi jangan cuma baca title-nya aja, jangan cuma baca judul dari si beritanya, karena kadang judulnya itu berupa clickbait atau ya berupa apa ya, berupa satire ya. Ya intinya judul dan isi dari si beritanya itu ternyata beda gitu ya. Jadi jangan cuma baca judulnya aja. Kalau kita cuma baca judulnya aja terus buru-buru komen, yang ada kita diketawain sama teman-teman yang lain yang mana mereka baca seluruh beritanya kayak gitu. Nah untuk hoax yang lainnya, hoax dalam bentuk misalnya akun hode ya kan, ya saya sebut akun hode sih. Ya akun hode itu akun orang menyamar jadi cewek gitu, padahal dia cowok gitu. Atau sebaliknya, orang yang dia cewek, dia nyamar jadi cowok dan buatlah fake account, kemudian berhubungan dengan orang lain. Biasanya di dunia game banyak tuh ya akun hode disebut. Jadi itu tuh biar motifnya banyak lah, biar kita bisa menyembunyikan identitas kita, misalnya kalau kita sebagai si pelaku ya. Atau yang kedua ya mungkin ada suatu penyakit kejiwaan mungkin gitu ya, yang mana dia ada sebuah kepuasan atau kesenangan apabila dia
membuat suatu akun palsu, kemudian dia berhubungan dengan seseorang kayak gitu. Itu gila sih kalau gue bilang. Oke, apalagi ya, intinya sih gitu sih. Jadi kalau kita ada berita yang dikira kita, oh ternyata itu berita hoax nih, ya kita jangan percaya gitu, jangan 100% percaya dan tetap harus tabayun. Oke. Dan oh ya, ini tips terakhir. Jadi supaya kita tahu bahwa informasi itu hoax atau bukan, khusus ini untuk gambar ya, khusus untuk gambar atau video maybe. Oh no, gambar aja sih, gambar. Karena video kan itu memang kita harus tahu dulu mengenai technical skill dalam edit video. Jadi kalau kita udah tahu nih ya video tentang special effect, sebenarnya kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa itu tuh beritanya hoax atau bukan. Itu tuh informasinya hoax atau bukan. Nah ini khusus untuk gambar, ya kan? Karena zaman dulu tuh banyak banget informasi gambar yang mana itu tuh udah hoax itu. Ya kayak gambar-gambar ya kan, gambar-gambar misalnya ada beruang raksasa. Kok beruang sih contohnya? Ada misalnya manusia raksasa, dia ada mayatnya atau ada peri ya kan, tapi dalam bentuk gambar ya. Atau misalnya diketemukan sebuah tengkorak raksasa beserta tulang-tulang tubuhnya di suatu negara tertentu dan ini sekarang masih ada katanya. Itu hoax itu. Ternyata setelah diketahui itu tuh ternyata editan foto editing yang namanya itu dulu tuh ada situs untuk foto kontes, itu tuh was 1000 ya, was 1000 gitu .com, dan sekarang udah nggak ada sih situsnya. Jadi ya banyak lah intinya gambar-gambar yang bersebaran yang mana itu adalah hoax. Nah, cara antisipasinya, cara agar kita tahu itu hoax atau bukan, cara pertama dari yang paling pertama adalah, dan kita pasti bakal tahu itu adalah hoax atau bukan. Jadi jika informasi gambar tersebut ada gambar, kemudian ada informasinya di bawah ya, misalnya oh ini gambar mengenai anu lah, misalnya ada tengkorak raksasa segala macam. Pertama dari informasi itu coba lihat gambarnya apakah ada satu atau lebih dari satu gambar. Kalau cuma satu gambar, itu udah pasti hoax. Kenapa? Karena berita secanggih itu, gitu ya, berita sebesar itu, semewah itu, just one picture, itu nggak masuk akal, coy. Ya kan? Misalnya ada gambar manusia raksasa ada di museum apalah, cuma satu gambar. Atau misalnya ada ditemukan peri di hutan apa, gitu ya, ada satu gambar. Atau ditemukan singa berkepala monyet nah itu ditemukan satu gambar. Itu tuh pasti hoax man, beneran. Karena kalau gambarnya itu benar, kalau informasi itu benar, pasti lebih dari satu gambar. Pasti ya, masa sih orang berita semewah itu nggak ada di TV, nggak ada di mana-mana gitu ya, tapi dia cuma punya one take picture, dan itu nggak mungkin sih, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada informasi yang aneh ya, yang unik, aneh, tapi dia cuma satu gambar, itu bisa dibilang hoax. Cari gambar yang lainnya. Kalau misalnya lebih dari satu gambar, misalnya ada 2 gambar, ya kita harus cari lagi lah. Banyak misalnya gambar-gambar yang berhubungan itu, misalnya dari sisi yang berbeda, angle yang berbeda. Nah itu bisa dibilang mungkin bukan hoax. Tapi dari sisi editing mungkin bukan hoax. Tapi apakah benda itu asli atau bukan? Nah itu beda cerita ya. Kayak misalnya gini, dulu ada informasi mengenai peri, ya kan? Peri ditemukan di sebuah taman atau di kebun gitu, dan ditemukan sebuah peri blablabla. Nah, dan ternyata gambar itu banyak. Aduh, saya juga hampir ketipu kan. Wah, ternyata ini benar nih infonya. Nah, setelah saya selidiki lagi, ternyata itu tuh si gambarnya emang asli. Gambarnya asli. Tapi ternyata si perinya itu yang palsu. Jadi itu tuh peri buatan lah, kayak jenglot juga itu sebenarnya kan ada yang buatan juga gitu ya. Ya entahlah mungkin aslinya ada atau enggak, tapi yang pasti banyak buatan itu. Jadi dari serabut rambut yang ijuk atau apalah, itu banyak banget lah. Ada kok triknya cara bikin jenglot segala macam. Jadi
fotonya asli tapi barangnya palsu kayak gitu. Oke, paling itu aja sih mengenai tips dari saya mengenai bagaimana supaya kita bisa terhindar dari hoax. Dan saya juga turut berduka cita lah ya buat teman-teman di sana yang terkena yang namanya virus COVID-19 atau corona virus. Jadi semoga kita bisa terhindar dari virus tersebut dan jangan sampai kita termakan hoax yang bertebaran di internet atau di sosial media, dan sehingga kita bisa menjadi lebih panik dalam hal itu, dan itu justru membuat kita nggak fokus dalam melakukan sebuah produktivitas atau juga ya kalau orang terlalu panik tuh nanti semuanya jadi segala parno gitu, terlalu paranoid, jadi itu nggak baik juga gitu. Buat kesehatan mental juga nggak baik kayak gitu ya. Semoga mereka bisa disembuhkan dan semoga wabah virus corona ini bisa segera menghilang ya keberadaannya, karena kita tahu ini virus ini sedang gencar-gencarnya dihindari lah gitu. Mulai dari penutupan tempat wisata, terus juga lockdown namanya ya. Jadi di Jakarta itu kan katanya udah beberapa puluh jiwa yang terkena virus corona ini. Ya semoga kita terhindar dari hal itu. Jangan main ke tempat-tempat keramaian. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga kita bisa terhindar, Indonesia jauh dari yang namanya hoax apapun itu, dalam media apapun itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.